Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus lagi memikirkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 22. Mazmur nomor 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 sampai 8. Ya, masih kita berbicara tentang pujian dan ini menjadi closing kita dalam mengerti semuanya. Mazmur nomor 22 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua orang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur ini mestinya kita baca lebih lengkap. Tetapi saya hanya ambil sampai bagian ini dengan berkonsentrasi pada ayat keempat. Tetapi yang jelas Mazmur 22 adalah merupakan satu Mazmur pergumulan Daud. Yang sekaligus menjadi nubuat yang sangat hebat dan tepat tentang penderitaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diteriakkan Yesus dalam bahasa Aramik yang sangat kental. Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana bisa? Yes, justru itulah kematian Kristus di atas kayu salib. Merupakan satu fakta yang tidak bisa dibantah karena menjadi penggenapan-penggenapan yang tepat dari berbagai nubuat yang sudah ada di dalam PL. Itu sebab semua nubuat di dalam PL berkonsentrasi dan menyatu dan mencapai finalitasnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Soal akhir zaman urusan kecil itu. Kristus kau mengerti, maka kedatangan kedua menyenangkan. Itu saja. Jadi jangan terlalu banyak pusing-pusingnya. Ya. Tapi lain waktu kita akan bicara itu. Kita konsen dulu ke bagian 4 tadi. Maka sesudah dikatakan ayat di 4 tadi apa? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Maka istilah Allah bersemayam di atas puji-pujian menjadi istilah yang sering dipakai dalam memuji-muji Tuhan. Tetapi dilupakan latar belakangnya. Latar belakangnya digambarkan oleh Daud dalam sebuah pergumulan yang sangat berat. Bagaimana dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bagaimana dia berteriak-teriak. Ya, sehingga dikatakan aku berseru. Tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ia merasakan sendirian di tengah-tengah kesulitan kehidupannya. Ia merasa kesendirian di tengah-tengah kengerian yang dihadapinya, pelarian yang sedang dijalaninya. Ya, sehingga Mazmur ini betul-betul menjadi satu Mazmur nubuatan yang sangat hebat. Ya, satu Mazmur nubuatan yang menggambarkan kepada kita bagaimana gambaran penderitaan yang sangat luar biasa itu. Sehingga perjalanan hidup daripada Daud yang memang juga tidak mudah ketika dikejar-kejar oleh Saul menjadi satu refleksi yang sangat tepat menggambarkan pergumulan Kristus. Roh Kudus memberi pencerahan kepada Daud sehingga dari mulut Daud terucap kata yang kelak akan diucapkan oleh Yesus Kristus, anak Daud. Hebat kan? Nah, jadi saudara yang kekasih, dikatakannya aku berseru tapi kau tidak mendengar, aku berseru pada waktu siang tapi kau tidak menjawab, waktu malam tetapi juga ya aku tenang. Tetapi juga aku tidak tenang. Berseru tidak kau jawab. Bagaimana ini? Bukankah ini padahal dikatakan, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud di sini? Dia adalah Allah yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Seharusnya itu menyenangkan, bukan? Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang Israel lagi tidak hidup dalam puji-pujian itu. Orang Israel menyalibkan Yesus Kristus. Nah, perhatikan itu. Siapa ini Israel? Gereja Tuhan ini loh. Para pendetanya, para umatnya. Hanya sedikit orang yang percaya, yang masih mencintai dia. Tapi tidak berdaya. Ada Maria Magdalena, ada Veronica. Tentu saja Maria Ibu Yesus menjadi yang utama. Ada Yohanes mendampingi Ibu Yesus. Tapi Petrus dan kawan-kawan bahkan tidak mampu menghadapi kenyataan yang ada dan pergi tercerai-berai.
Yudas menjual Yesus. Para pendeta, para pemimpin ahli-ahli Taurat yang pagi, petang, siang, malam selalu doa dan memuji Tuhan. Tapi hidup dalam jubah efod yang mahal, hidup dalam gaya hidup yang hebat, yang luar biasa. Mereka menyalibkan Yesus. Tak ada Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tapi hari itu tak ada pujian pada orang Israel. Yang ada kebencian, kengerian terhadap kebenaran. Mereka menjungkir balikkan segala-galanya. Anda lihat, orang Israel tidak memuji Tuhan. Yesus sendirian. Itu gambaran yang digambarkan oleh Daud. Sehingga artinya Allah bertata di atas puji-pujian, korelasinya sangat ketat. Bukankah engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian? Seharusnya pujian itu terdengar. Tapi kenapa Yesus sendiri? Ini kan kita mesti tanya. Karena Yesus harus menanggung dosa seluruh manusia, sangat berdosa. Sehingga Allah yang bertata di atas pujian itu tidak ada di atas dosa. Itu tidak di sana. Yesus harus sendiri terpisah dari Sang Bapa. Kenapa? Karena menanggung dosa semua manusia. Nah, ini yang harus kita tangkap pemaknaan akan pujian yang Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi bukan karena kita nyanyi Allah ada di situ, omong kosong itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Konsep kita, ajaran kita suka nggak beres sih. Jadi nyanyi di gereja atau nyanyi di KKR, wah saudara percaya Allah bertata di atas pujian semua, amin. Jadi kayaknya Allah sudah pasti ada di situ. Tapi tidak ada yang meneropong diri, tidak ada yang mengevaluasi diri. Benar nggak? Kalau memang kita benar, puji Tuhan. Allah pasti ada di situ. Tapi kalau kita munafik, jujur saja. Iya kan? Apa yang kita lakukan? Nah, kita mesti serius memperhatikan itu. Kau ada kewajiban utang tidak? Kau mau bayari, lari mana lari sini. Kau tipu orang, kau bikin orang susah. Kan bahaya sekali. Kau ambil hak orang. Ya. Kau selalu menyenangkan dirimu. Kau selalu membenarkan dirimu. Kau abaikan yang lain. Itu menakutkan. Ya. Nah, jadi kalau di dalam situasi-situasi seperti itu, ya saudara sudah salah. Nah, saudara tidak boleh seperti itu kan gitu. Tapi kau menyanyi. Kau perkaya dirimu, kau abaikan orang susah. Kau sebut kau dapat berkat, tapi kau tidak jadi berkat bagi yang lainnya. Di mana itu? Kan gampang-gampang saja, saudara. Apakah Allah karena di situ? Kan tidak. Ingat, ketika Yesus meneriakkan Eri laba sabatani, Allah tidak mendengar karena dia menanggung seluruh dosa manusia. Dia menjadi amat sangat berdosa. Bukan karena dia bikin dosa. Dia nggak pernah bikin dosa. Bukan karena dia berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi karena dia menanggung seluruh dosa. Camkan itu. Maka Allah tidak lagi ada di atas puji-pujian. Maka dia berteriak, bukankah kau Allah yang ada di atas pujian Israel? Bagaimana mau ada? Israel busuk. Israel jahat. Jadi kalau kita mau jujur, saudaraku yang kekasih, apa yang sedang terjadi di dunia ini sangat menakutkan sebetulnya. Kita bisa menemukan pemuji-pemuji yang baik karena suaranya bagus-bagus. Suara yang hebat. Tapi hati bagus siapa yang punya? Tak mudah mendapatkannya. Ironis. Tapi inilah kenyataan perjalanan gereja. Saya sendiri di simpang jalan kering saya pergumulan soal-soal beginian. Aduh Tuhan, betapa tidak mudah menjadi gerejamu. Sulit. Tapi kita harus. Karena Yesus sudah berkata panggilan kita adalah domba di tengah serigala. Bukan domba mandi di kolam renang gitu ya. Habis itu saunaan. Enggak yang hebat. Tidur di atas berkat. Anak ini itu dan segala macam fasilitas yang wah. Bukan. Tapi kita juga tidak disuruh menyiksa diri. Kita tidak disuruh miskin, menderita, membuat penderitaan eksekusi, ya, tenggelam, mungkin tidur sampai direndam sebatas badan, kauman kepala yang direndam pasir semuanya misalnya. Bukan. Biar kita nikmati apa yang Tuhan berikan, tapi jangan ambil apa yang jangan jadi hakmu. Jangan memanipulasi ayat untuk bersembunyi dan mengabaikan tugas tanggung jawabmu. Itu yang perlu. Ya. Maka dalam memuji memuliakan Tuhan, sikap itulah yang harusnya kita hidupkan. Pergumulan Kristus sangat kental dalam Mazmur 122. Tuhan jauh dari dia. Ya. Tuhan berseru-seru tapi tidak dijawabnya. Sehingga dia tampak seperti ulat, bukan lagi orang. Dia celah jadi manusia, dihina oleh orang banyak. Yes, karena menanggung dosa. Dan Allah memalingkan wajah karena semua dosa tertimpa padanya. Padahal Allah bertata di atas pujian orang Israel, tapi Israel tidak ada Allah di sana. Kenapa? Karena semua sudah berdosa. Jadi kalau saudara pikir kita memuji Tuhan hanya karena kita di gereja, maafkan saya, Anda salah besar. Kalau pikir kita memuji Tuhan karena kita lagi nyanyi puji Tuhan haleluya lompat-lompat, salah besar.
Jujurlah dengan hati, saudaraku. Saya sedih melihat banyak orang Kristen. Jangan kita terjebak. Ingat selalu itu. Saya pun akan terus berjuang untuk menjadi orang yang seperti Tuhan perkenan. Saya akan terus berjuang dan tidak selesai dan belum selesai sampai mati nanti. Maka terus berdoa, Tuhan tolong. Saya mampu berkhotbah. Tapi hidup masih banyak langkah yang salah yang perlu diperbaiki. Dan saya akan terus memperbaiki. Saya harus mampu jadi model, jadi teladan bagi orang. Betapa sulitnya. Ya. Saya harus mampu jadi model bagi istri dan anak saya. Tidak mudah. Masih banyak yang kurang. Maka apakah hidupku sepenuhnya memuliakan Tuhan? Kadang ya, kadang tidak. Dan aku akan terus bergumul. Padahal seharusnya aku terus menerus memuji memuliakan nama Dia. Bukan dengan mulut bibir saja. Tapi hidup. Saya tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Saya tegas. Saya tidak hitung-hitungan bekerja. Tapi apakah itu cukup? Belum. Masih banyak faktor lain. Yang tak mudah untuk diselesaikan. Betapa tidak sederhananya. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang bertata di atas puji-pujian, ayatnya jangan dicomot begitu saja. Dilepaskan dari konteksnya. Ini yang saya selalu takut. Semua orang mencomot ayat lepas dari konteks. Comot ayat lepas dari konteks. Kalau ditaruh di konteks itu pergumulan yang berbeda, bukan? Jadi kalau kita bilang, mari kita memuji Tuhan. Bukankah Allah bersemayam di atas puji-pujian, amin, amin, lalu nyanyi. Nanti dulu, puji-pujian yang mana? Bukan karena kau menyanyi, haleluya, puji Tuhan, lalu Tuhan di situ, omong kosong. Entah lagu apapun yang kau nyanyikan. Mungkin lagu itu benar, teksnya benar, bagus semuanya. Tapi sikap hatimu nggak bagus, Tuhan nggak ada di situ. Itu sebab pergumulan sang pemazmur. Kenapa kau tidak ada? Karena dosa. Itulah teriakan Kristus, itulah teriakan salib. Bahkan alam pun sampai memahami dengan gelap gulita. Seakan-akan menggambarkan kepedihan, kesedihan yang begitu mendalam. Karena kebebalan, kekurangan ajaran manusia menyalibkan Kristus Yesus Tuhan. Tak ada pujian di sana. Tapi semua imam pakaiannya lengkap, hebat, wah. Semua merasa telah melakukan mandat yang benar, kuasa perkentandakan yang benar, menyelamatkan agama yang benar. Itu mereka pikir. Padahal tidak. Nah karena itulah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita harus belajar untuk memahami puji-pujian dengan tepat dan benar. Mengerti arti puji-pujian seturut dengan kehendak Allah dimanapun kita ada. Supaya hidup kita memuliakan nama Dia. Mari kita memuji Dia. Mari kita tinggikan Dia. Supaya Dia senantiasa mengagungkan Dia dengan tepat. Perhatikan kalimat saya, dengan tepat, dengan benar. Nah ini perlu. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan kita. Kecuali satu. Bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan kita. Jalani itu. Ya, itu yang perlu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan orang percaya, di tengah-tengah pergumulan gereja, betapa banyaknya yang harus kita gugat, betapa banyaknya yang harus kita perbaiki, bukan? Tidak sederhana. Karena itu jangan menggampang-gampangkan hidup menjadi orang Kristen. Saya kadang-kadang sedih, semua orang gampang sekali. Entah kemarin cuma pimpin nyanyi, fasilitas, sudah tahu-tahu jadi pengkhotbah, nggak ngerti kapan belajarnya, nggak ngerti kapan melengkapi dirinya. Semua menghina kekristenan. Ini sedih sebetulnya. Mestinya kita menghargai kekristenan. Saya selalu ingatkan, orang mau membangun rumah saja mesti S1 insinyur. Mau menggambar rumah, ngedesain rumah, arsitektur itu kuliah berapa tahun. Apalagi saudara mau menggambar dan membangun kehidupan manusia dari sementara sampai kekal. Berapa tahun belajarnya? Nggak ada habisnya. Saya sudah selesai sekolah teologi, tetapi maaf saja, saya tidak pernah berhenti belajar. Dan sorry, makin saya banyak belajar rasa ada yang kurang. Sudah khotbah ini itu, khotbah ini benar gini, tapi ini agak lemahnya. Ini kurang, ini begini. Ya, berkali-kali saya pergi ke Israel, semakin saya pelajari, semakin banyak hal-hal yang saya mesti temukan missing linknya. Saya mesti mengkoreksi, mesti memperbaiki. Oh, guide-nya jelaskan begini. Apa ini teologisnya betul? Ya. Tiap guide punya susu aspeknya. Bagaimana menekankan tiap peristiwa. Nah, itu perlu.
Bagaimana kalau saudara dengar orang kalau di Yordan misalnya ya, guide-nya bilang apa, kalau di Mesir bilang apa, Israel bilang apa, tentang satu peristiwa yang sama. Bisa punya beberapa perspektif, dan bagi saya itu sangat bisa dimengerti. Karena melihat kepentingan negara. Tapi sebenarnya Alkitab bagaimana ya? Wah, itu saya mesti gali lagi. Pemetaan, pemahaman yang tidak gampang. Karena posisi dan situasi semua berbeda dulu dan sekarang. Pemetaannya, garis batas negaranya. Sehingga mesti lagi pelan-pelan. Aduh, kayaknya nggak lulus. Nggak selesai. Tapi harus terus. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Itu sebab semakin kita mengerti, semakin kita mendalami, semakin kita memahami, semakin juga sikap kita memuji Tuhan itu jadi beda. Ya, saya coba terus menikmati puji-pujian dalam memuji Tuhan. Tapi jujur, kadang-kala juga, ya aja saya tahu lagu itu nyanyi. Saya juga bisa kejebak di situ. Nyanyi karena lagi nyanyi kan. Tapi lagu itu sebenarnya tidak menguasai hati dan pikiran saya sepenuhnya. Padahal harus. Tapi kalau lagi pas, lagi benar sikap gitu, sungguh apa ya rasanya, wow luar biasa loh. Kita kan mesti belajar jujur. Saya tiap hari berdoa, tapi tidak tiap hari. Di dalam relasi doa itu bisa saya nikmati betul. Kadang-kadang saya sudah berdoa, mesti ke kubur sana, mesti segera lari, pergi sana, urus ini, urus itu. Ini jadi nggak benar juga. Padahal doa itu perlu kita tenang, menikmati komunikasi dengan Tuhan. Just kita bicara apa yang mau kita bicarakan, hati yang naik, kan begitu. Dimana rasanya, aduh, tenang sekali. Beda ya, ada orang bilang, saya begitu Pak, kalau saya nggak doa saya gelisah, tapi kalau doa saya nggak gelisah. Itu bisa karena kebiasaan. Apapun yang sudah biasa, tidak kita lakukan, kita pasti gelisah. Ya saya juga begitu. Tapi saya harus jujur, bukan berarti kalau saya berdoa, kalau tidak berdoa sudah pasti saya gelisah. Tapi bukan berarti kalau saya berdoa udah pasti benar, nggak juga. Cuma kebiasaan dipenuhi. Benar apa enggak? Nanti dulu, itu soal kedua lagi. Nah itu juga soal pujian, saudaraku. Iya kan? Soal memuji juga begitu. Maka kita perlu jujur pada diri. Allah yang bertata di atas puji-pujian tidak sama dengan kita nyanyi Allah ada di situ. Kau boleh teriak Allah ada. Karena sudah dikatakan oleh Alkitab, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Masuk surga kecuali melakukan kehendak Allah. Tidak setiap orang yang menyanyi Tuhan, Tuhan masuk surga. Tidak setiap orang yang menyanyi Tuhan, Tuhan dikenal Allah. Tidak. Allah tidak mau tahu dia. Dia diusir malah. Ya. Jadi jangan bangga karena banyak nyanyi, banyak ikut persekutuan. Jangan bangga karena mimpin puji-pujian banyak. Nanti dulu. Jangan juga bangga karena Anda diundang sana sini sebagai pemimpin pujian atau seperti saya sebagai pengkhotbah. Nanti dulu. Nggak ada itu karena saya bisa khotbah diundang sana sini lalu saya masuk surga. Omong kosong itu. Ya, kita harus hati-hati di situ. Orang kalau diundang khotbah ya enak lah, bukan nggak enak. Itu bukan penderitaan itu kalau diundang khotbah. Loh, kok Bapak ngomong gitu? Saya suka bilang, saya diundang khotbah kayak khotbah kemana-mana kan. Terima amplop. Kadang-kadang saya mesti tanya hati saya, apa yang saya mau ya kalau saya lagi pergi khotbah? Amplopnya apa-apanya. Nah begitu juga memuji Tuhan. Apa yang kita mau di situ? Senang-senangin diri kita atau Tuhannya? Pelayanan pujian apa yang kita lakukan? Tuhannya atau amplopnya? Toh semua pakai rit, nanti lagi ada lagi, belum lagi yang pakai tarif apa semua segala macam. Akan kita kudu hati-hati di sini. Maka dalam pelayanan ini nggak gampang, saudara. Ya kita memang tidak berhak untuk membedah-bedah orang lain di sana sini. Urusan dia itu. Tetapi kita berhak untuk menjaga diri kita. Tidak terkontaminasi. Kita berhak menyatakan kebenaran. Supaya orang jangan kecemplung ke sana. Jangan ikuti yang salah kan begitu toh. Nah, marilah umat Tuhan kita berani bersikap dengan tepat, dengan benar. Tak lagi terjebak hanya sekedar menyanyi lalu berpikir Tuhan bertahta di atas nyanyian kita. Sikap hati kita lihat, hidup kita. Sehingga saya amat sangat percaya ada 1000 orang menyanyi. Mungkin cuma 2 nyanyian atau 5 nyanyian yang didengarkan Tuhan. Itu bisa terjadi? Bisa. Karena Tuhan tidak suka yang lainnya. Penuh kemunafikan. Yang Tuhan suka cuma 2 atau 10 atau berapa lah situ. Yang menyanyi dengan sepenuh hati. Jadi orang ada yang sungguh-sungguh dengan serius segenap hati. Ada di antara orang-orang yang hatinya macam-macam. Bisa jadi, bisa, itu biasa. Dan itu kehidupan kita di dunia yang berdosa ini. Tapi kita harus hidup sebagai orang tidak berdosa. Bisa kan? Nah, itu sebab marilah kita belajar memuji Tuhan, memahami puji-pujian dan penyembahan itu dengan baik. Maka seperti yang di awal sudah saya katakan tadi. Pada bagian yang pertama kali.
Pujian dan penyembahan tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Kalau kita memuji pasti menyembah, kalau kita menyembah pasti memuji Tuhan. Dan itu tampak dalam kehidupan kita. Jadi jangan mengklaim-klaim ayat untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Padahal kita tidak melakukan apa yang jadi kehendaknya. Sebaliknya, kita harus berani mengkoreksi diri kita. Kalau kita salah di hadapannya. Ini yang perlu. Mari saudara yang kekasih. Kita dengan serius memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena sekali lagi dan sekali lagi dan sekali lagi saya harus mengatakan, jangan sampai kita masuk neraka. Padahal kita sering menyanyi, memuji-muji. Tapi tidak dengan hati. Jangan sampai kita masuk neraka. Padahal kita sering kebaktian dari sana dan ke sini. Tapi tidak pernah dalam kesungguhan dan bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Tuhan marah pada kita. Mari kita lakukan kehendak Tuhan kita. Dalam kejujuran. Ya, tidak semua orang bisa tipe sama. Tapi kita bisa memahami perbedaan yang ada. Itu hidup menyenangkan Tuhan. Itu hidup memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tapi berani berkata benar terhadap yang salah. Itu hidup menyenangkan Tuhan. Itu memuji memuliakan Tuhan. Maka tegakkan kebenaran. Sebagai kebenaran yang tak terbantah. Dalam kehidupan tingkah laku kita. Maka hidup kita memuji dan menyembah Dia. Penyembahan penaklukan diri kita. Pemujian kekaguman kita. Menjadi sesuatu yang indah tak bisa dipisahkan dari hidup kita. Hari-hari kita. Tinggal bentuknya. Ada bentuknya menyanyi. Ada bentuknya berbuat. Ada bentuknya main sandiwara. Ada bentuknya baca puisi. Dan macam-macam. Silahkan saja. Bentuknya banyak. Tapi harus satu. Memuji Dia. Dan lebih fokus lagi. Dengan hati. Dan menyenangkan Dia. Semoga Anda menemukan kebenaran ini saudaraku. Menggali sendiri. Silakan bertumbuh. Dan berdiskusi dengan hati. Tuhan menolong saudara. Tuhan memampukan saudara. Selamat memuji yang menyenangkan hati Dia. Tuhan menyertai. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami telah menyelesaikan lagi pemahaman kami tentang ibadah dan pujian. Terus ajar-ajari kami. Semakin dalam mengerti kehendak-Mu. Tak terjebak pada perangkap dunia ini. Terus ajari kami melakukan apa yang Kau mau. Supaya hidup kami sungguh-sungguh memiliki kontribusi yang utuh dalam kehidupan berjemaat di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami, tuntun pimpin dalam tiap langkah. Demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Dari hari-hari kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin.